Alasan merantau ke Batam mungkin lebih ke pengen hidup mandiri saja sih. Kapan sih saya bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari orang tua gitu. Janjian kerjanya saya harus menemani anak itu 24 jam. Undangan, diundang untuk tampil menari persembahan atau apa itu hal yang luar biasa gitu. Mereka bersemangat, artinya mereka dianggap ada loh gitu. Walaupun saya tidak bisa mendengar, saya sama kok gitu kan. Memberikan kebahagiaan kepada mereka itu sebuah kepuasan gitu loh Pak. Tamu kita. Sahabat kita, berjumpa lagi dalam podcastnya Tamu Kita. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan tokoh di Batam yang tentunya menginspirasi untuk sahabat kita semua. Di samping saya sudah bersama dengan narasumber, mungkin sudah tidak asing lagi ya. Saya bersama dengan Ibu Respita, ini wakil Kepala Sekolah SLB Kartini ya. Baik, Assalamualaikum, selamat sore Ibu Respita. Waalaikumsalam, sore Pak. Saya panggilnya apa ini? Ibu Ires aja biasa. Ibu Ires panggilannya. Iya. Oh, Ires, apa itu artinya Bu? Apa nggak ada arti cuma panggilan Ires, aja ya? Iya, panggilan aja. Oh, nama lengkapnya siapa? Respita Indrayani. Respita Indrayani. Baik, Ibu, kita tamu kita ingin lebih kenal, lebih dekat lagi sama Ibu Respita ya. Ibu Respita aslinya dari mana? Saya aslinya orang Padang Pak. Orang Padang. Pasaman Barat. Artinya merantau ke Batam. Merantau ke Batam. Kapan? 2018. 2008. Baru berarti ya? 2018. Udah mau 6 tahun lah ya. Gimana kemarin pas merantau ke Batam? Memang mau cita-cita jadi guru atau gimana kemarin asalnya kenapa? Kalau cita-cita sih ya memang cita-cita ya Pak, jadi guru. Alasan merantau ke Batam mungkin lebih ke pengen hidup mandiri saja sih. Udah sarjana dari Padang? Waktu itu saya sarjana di Universitas Negeri Padang, memang lulusan pendidikan luar biasa. Oh, memang pendidikan luar biasa? Iya, pendidikan luar S1? biasa. S1. Saya lulusnya di tahun 2017. 2017 itu saya langsung bekerja di Bukit Tinggi. Oh, pernah, artinya sebelum ke Batam kerja dulu di Bukit Tinggi. Apa tuh, guru juga? Guru sekaligus terapis. Di SLB juga? SLB Al-Ikhlas Bukit Tinggi. Berapa tahun berarti? 1 tahun ngajar di Bukit Tinggi? Tidak sampai 1 tahun. Waktu itu 2017 September saya wisuda. Selesai wisuda langsung bekerja di situ. Sampai di Juni 2018 langsung ke Batam. Kenapa ada tawaran? Atau pengen merantau aja dulu? Belum tahu arah sebenarnya ke Batam kemarin? Sudah sih Pak, karena tetapi kalau kerja di daerah Padang, Sumatera Barat itu lebih ke belum bisa mandiri lah Pak. Belum bisa hidup mandiri, di mana udah bekerja tapi masih dibantu orang tua gitu. Jadi terbesitlah saya kapan sih saya bisa hidup mandiri tanpa bantuan dari orang tua gitu. Luar biasa ini cewek-cewek mandiri. Maksudnya kan kalau kita masih yang beras masih dari orang tua, uang kos masih dari orang tua walaupun sudah bekerja gitu. Jadi terbesitlah kapan sih saya bisa hidup sendiri nih, nggak bantuan orang tua lagi gitu. Searching, scroll Facebook, ada nih lowongan di Batam. Di mana itu di awalnya? Memang di sini? Tidak, belum? Saya waktu itu di Terapis Marina. Apa tuh terapis? Apa penjelasannya? Gimana tuh terapis maksudnya? Terapi anak-anak yang autis waktu itu Pak. Dimana dia itu belum bisa mandiri. Belum bisa mandiri ya, belum bisa makan sendiri. Maksudnya belum bisa ke toilet sendiri, mandi belum bisa sendiri gitu. Anak itu sudah umur 22 tahun waktu itu. Jadi perjanjian kerjanya saya harus menemani anak itu 24 jam. Otomatis di rumah? Di rumah. Kayak asrama gitu Pak. Otomatis kan harus menceboki dia, kalau dia BAB, mencuci pakaiannya. Itu pun tidak dengan mesin cuci, dengan tangan sendiri. Memandikan dia, perempuan kan, kalau halangan yang menggantikan itunya, udah pembalutnya. Besar? Udah berapa tahun? Sudah 22 tahun. 22 tahun. Jadi waktu itu orang tua masih yakin nih akan mengurus anak yang seperti itu gitu.
24 jam loh gitu. Tapi saya tekadkan nggak apa-apa deh, yang penting saya coba dulu gitu. Iya. Jadi di situ di Marina saya hanya berdua saja dengan Di Marina lokasinya tadi ya. lokasinya sangat jauh dari keramaian memang. Memang hari-hari saya dengan beliau gitu kan. Nah, kebetulan anak itu terapi di sana, asrama di sana, sekolahnya di sini. Oh, di SLB Kartini. Baik. Di sini. Jadi otomatis kalau anak itu sekolah, saya juga ikut nih sekolah. Oh, oke. Banyak sih Pak suka dukanya ya. Ada rasa kok saya kok jadi seperti pengasuh ya. Pasti ada seperti kayak gitu. Kita sarjana kok malah cebokin orang sih gitu kan, ada rasa. Ada rasa gitu ya karena muncul ya. Itu. Terus pergi ke sini nengok teman-teman ngajar, saya harus ikut dia ke kelas, saya masuk kelas juga. Tapi posisinya belum jadi guru di sini. Belum jadi guru. Kalau dia ke kantin, saya harus ikut dia ke kantin. Anaknya memang belum bisa berbicara gitu. Pokoknya apa-apa kita lah gitu kan. Terus udah 2 hari di sini, rupanya sekolah ini butuh guru. Waduh. Ya, jadi butuh guru. Kebetulan karena saya pendidikan luar biasa, kepala sekolahnya itu alhamdulillah lah ya kan, bilang Bu, Ibu tamatan pendidikan luar biasa kan, bolehlah bantu kami di sini dulu. Jadi saya buat lamaran. Besok langsung mengajar ya Bu. Terus alhamdulillahnya kepala sekolahnya sangat bersahabat, saya diizinkan untuk mengajar di kelas anak yang tadi saya asuh. Jadi kan kebetulan nyambung lah ya, gitu. ya. Jadi pendampingnya sekalian guru kelasnya gitu. Jadi sembari guru di sini tetap ngasuh anak yang tadi. Ngasuh. Pulangnya nanti saya pulang lagi sama dia. Sampai rumah nanti saya ngajarin dia masak lagi, nyuci bajunya lagi sampai dia tidur. Besok Sampai pagi sekarang masih? gitu. Sekarang udah enggak, Pak. Berarti tahun berapa kemarin? Stop. Sampai tahun 2019. 2009. Tahunan lah. Luar biasa. Bu, tadi ada yang menarik ya. Tadi dikatakan ya kadang sesekali mungkin ya, kok aku sarjana tapi kok gini kerjaannya. Sebelum Ibu mengambil jurusan SLB, tahu nggak sebenarnya bahwa nanti konsekuensinya dengan sarjana saya ini kerjanya itu. Atau memang dari awal pas waktu SMA aku pengen jadi guru SLB atau gimana? Sebenarnya enggak sih Pak ya, cuman di lingkungan saya ada anak DS Down syndrome. Di Padang. Di Padang, di sekitar lingkungan anak itu sering jalan lah kan. Jadi orang kadang tuh berpikir mungkin nih anaknya gila atau apa gitu. Sekolah luar biasa kan juga jarang-jarang ya Pak. Jadi saya tuh pengenlah ikut berbaur dengan mereka. Terus sering nonton Kick Andy juga tuh saya kan. Jadi terinspirasi lah, mantap juga nih nanti bisa ngerubah orang nih jadi yang nggak bisa jadi bisa gitu ya kan. Jadi ambillah jurusan pendidikan luar biasa. Pas lulus, dalam pikiran saya itu anak-anak luar biasa itu hanya sebatas anak Down syndrome atau anak yang autis ringan-ringan saja gitu kan. Tapi setelah masuk, benar-benar masuk dan kerja ya. Pertama awal masuk di kampus itu, kampusnya itu bersebelahan dengan sekolah SLB Negeri 1. SLBN Padang gitu kan. Jadi anak-anaknya tuh sering main tuh ke kampus kan. Pas ketemu yang parahnya tuh dia main kan. Tuh jadi takut lah ini nanti bakalan ada rasa seperti itu juga gitu. Baik, tapi akhirnya selesai ya kuliahnya. Selesai kuliahnya. Baik, Ibu, kini kita di sesi kenal lebih dekat sebentar lagi ya. Tapi ada satu pertanyaan tadi 2018 ke Batam. 2018. Posisi masih lajang atau gimana? Masih lajang. Sampai sekarang masih lajang. Sampai sekarang sudah punya anak 2. Sekarang. Udah sekarang punya anak 2 ya. Berarti menikahnya kemarin di sini, pas sudah merantau di Batam. Iya. Dapat di sini. suami di sini? Dapat suami. Ngajar di sini juga bukan? Enggak bukan. Ya? Guru di SMA Negeri 20. SMA Negeri 20. Ya, di sesi kedua Ibu kita terkait dengan karir ya. Tadi wakil kepala sekolah. Bisa diceritakan ini gimana kemarin perjalanannya jadi wakil kepala sekolah? Gimana ya Pak, kalau karir memang di sini yang tamatan pendidikan luar biasa itu ditawarkan untuk menjadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Jadi ke yayasan itu mengikuti beberapa tes, wawancara, sampai akhirnya terpilih kandidat-kandidat seperti itu sih. Artinya ada proses pemilihannya juga ya? Ada proses pemilihan. Baik. Bu, kalau di sini berapa jumlah siswanya?
Kalau di sini sekitar 60-an, Pak. 60. Bisa dijelaskan ini mereka nih kategori SLB yang gimana? Ada anak tunarungu. Tunarungu tuh ya? Tunarungu itu anak yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Kemudian ada anak tunanetra. Tunanetra itu anak yang tidak bisa melihat, buta. Jadi ada anak tunadaksa, anak yang pakai kursi roda, memang daksa, disabilitas daksa. Kemudian ada anak tunagrahita, anak yang IQ-nya itu memang bawah rata-rata, belum bisa mandiri, seperti itu. Kemudian ada anak autis, ada anak Down syndrome, gitu. Dari 60 tadi yang paling banyak ini kategori mana? Anak tunarungu. Tunarungu yang paling banyak. Tunarungu, karena di sini memang tunarungu. Dulu kan sekolah ini ada di Sekupang. Jadi yang di sini itu hanya untuk anak tunanetra, tunarungu dan tunadaksa. Anak tunagrahita ada, tapi setelah SMP-nya baru ke sini, SD-nya di Sekupang sana. Jadi setelah lulus SD di Sekupang, baru ke sini SMP SMA-nya. Cuman tahun ini sudah pisah tuh sekolahnya, Sekupang sudah berdiri sendiri. Jadi di sini sudah ada anak tunagrahita. Tunagrahita ya. Bu, mereka ini gimana sih anak-anak SLB ini belajarnya sama dengan siswa pada umumnya untuk mata pelajarannya atau apa ya? Sama Pak, kalau untuk anak tunarungu, tunanetra itu ada mata pelajaran IPA IPS juga gitu kan, bahasa Indonesia, matematika juga. Cuman di sini kalau di SLB kita punya keterampilan. Apa tuh, gimana? Ada keterampilan IT, ada keterampilan membatik, ada tata boga, ada tata rias, ada menjahit. Jadi pembelajarannya itu diseimbangkan, ada ke akademik dan keterampilan. Karena kita membekali anak-anak itu supaya mereka nantinya bisa mandiri gitu. Jadi punya skill. Dan mereka bisa keterampilan tadi dari beberapa. Alhamdulillah ada yang sudah bisa membatik, sekarang sudah bekerja, ada yang bekerja di Deskrasnasda gitu. Kemudian yang tunarungu juga tamatan dari sini sudah bekerja, ada yang bekerja di PT Marriott. Ada Hotel Marriott. Kemudian ada di beberapa PT di Batam lah yang memang menerima anak disabilitas seperti itu. Baik, luar biasa ya. Bu, ini syarat mau jadi guru ini harus pandai apa? Bahasa isyarat atau gimana? Ya, ini Ibu. Tidak Pak, kalau untuk jadi guru SLB itu syaratnya ya tamatan pendidikan luar biasa yang pastinya. Kalau mengenai bahasa isyarat itu, di kampus pun sebenarnya tidak diajarkan untuk berbahasa isyarat. Pas waktu kuliah nggak diajarin? Tidak diajarkan. Karena SLB itu sebenarnya kita tidak melihat kekurangannya, kita melihat kelebihan. Jadi kita memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang tersisa gitu. Kalau oralnya masih bagus, kita lebih ke memanfaatkan oralnya, mengajarkan anak itu supaya berbicara gitu. Tetapi pada kenyataannya di lapangan itu sangat sulit berkomunikasi jika tidak menggunakan bahasa isyarat seperti itu. Jadi guru-guru secara otodidak atau gimana? Otodidak. Saya sebenarnya belajar bahasa isyarat itu otodidak saja. Sendiri, di mana awal kuliah itu kan ada praktek lapangan tuh. Jadi saya ada memegang anak tunarungu. Saya tertarik gitu. Ada guru yang gampang sekali berbicara dengan anak itu. Kok asik banget sih kayak gitu ya kan? Kok asik banget, saya pengen belajar lah. Jadi saya belajar mandiri di YouTube, lewat lagu-lagu. Bahkan saya belajar dari mereka gitu. Belajar dari mereka bahasa isyarat, sehingga sampai sekarang alhamdulillah bahasa isyarat sudah mengantarkan saya sejauh ini gitu. Wow, luar biasa. Bu, kita tidak terasa ya waktunya. Bu, suka duka ngajar di SLB untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus apa kalau menurut Ibu Respita? Kalau sukanya sih menarik ya, menarik melihat mereka bahagia, itu kita bahagia. Apalagi melihat orang-orang yang selalu menyediakan space untuk mereka bisa tampil gitu. Diundang untuk tampil menari persembahan atau apa, itu hal yang luar biasa gitu. Mereka bersemangat, artinya mereka dianggap ada loh gitu. Walaupun saya tidak bisa mendengar, saya sama kok gitu kan. Memberikan kebahagiaan kepada mereka itu sebuah kepuasan gitu loh Pak. Dukanya ya tadi, kalau kita memegang anak-anak yang sudah besar, anak-anak yang sudah mandiri, oke-oke saja, fine-fine saja gitu.
Tapi nanti anak yang belum mandirinya gitu kan, yang harus kalau dia di celana yang harus kita bereskan gitu, kencing di celana harus kita bereskan, belum lagi nanti tantrumnya datang kita mungkin dipukuli gitu. Harus siap dengan hal yang seperti itu. Itu suka dukanya ya Bu ya. Suka dukanya. Tapi tadi ini pekerjaan yang mulia artinya Bu ya. Insya Luar Allah. biasa. Ibu Resmita, kita di sesi terakhir ya Bu ya. Ada beberapa artikel yang akan kami bacakan, nanti Ibu Resmita bisa langsung menjelaskan. Gak apa-apa, nanti di ini aja. Ya, di artikel yang pertama Bu Resmita, saya bacakan ini. SLB Kartini Batam tampilkan drama dan gelar seminar cegah perundungan. Ya, boleh dijelaskan ini gimana tuh? Itu sebenarnya kami itu waktu melaksanakan proyek P5. Apa Karena tuh? sekarang kan kurikulum merdeka, ada pembelajaran co-kurikuler di mana ada program proyek pelajar profil Pancasila. Nah, waktu itu kami mengambil temanya memang anti perundungan lah, bullying. Jadi anak-anak yang kami ajarkan itu kan adalah anak tunarungu, anak tunagrahita. Otomatis anak-anak itu tidak bisa yang abstrak gitu. Jadi harus yang konkret gitu. Misalnya kalau kita cuma menceritakan gitu akan sulit untuk mereka cerna. Jadi gimana supaya anak ini paham dengan kalau kita itu tidak boleh ada bully, tidak boleh ada perundungan gitu. Jadi kami guru-guru sepakat untuk membuat sebuah drama yang mereka lah pemerannya gitu. Jadi dramanya ya tadi pakai kode, pakai isyarat seperti itu. Dan sukses? Alhamdulillah sukses, sudah kami tampilkan juga beberapa kali. Wow, luar biasa ya. Ini selain dari drama, ada juga tadi persembahan tadi yang sebutkan ya. Yang berapa kali tampil juga di undang-undangan, dan Ibu Resmita ini yang menjadi di depan yang mengasih pengarahan dan luar biasa. Dan mereka ini semuanya penari itu tunarungu ya Bu ya? Tunarungu. Wow, luar biasa. Baik, di artikel yang kedua Bu, yang terakhir ini ada SLB Kartini Batam mengedepankan kemandirian dan keterampilan. Tadi ya sudah dijelaskan ya, mungkin bisa diulas lagi. Iya, di mana anak-anak dengan hambatan disabilitas itu kan harus mempunyai skillnya, biar supaya nanti jika mereka lulus dari SLB Kartini ini, mereka ada membawa sesuatu lah yang bisa mereka bawa ke dunia kerja, bisa mandiri gitu. Jadi kami di sini menggali potensi-potensi yang ada pada peserta didik. Misalnya dia bakat di menjahit, kami ajarkan menjahit dengan harapan nanti setelah lulus bisa bekerja, kalaupun tidak diterima mungkin di dunia kerja karena sulit gitu, bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan menjahit, membuka jahit gitu, seperti itu. Baik, Bu, satu lagi ya, dari beberapa kategori tadi, ini paling sulit atau ini yang kita mengajarin kategori apa, disabilitas apa? Sebenarnya semuanya sama Semuanya sih sama, Pak. ya? Kan kalau tunarungu bisa kita ajarkan akademik. Tapi kalau tunagrahita itu lebih ke kemandirian diri. Kalau memang dia sudah mandiri dirinya, bisa kita berikan keterampilan. Kalau memang belum, ya kita kejar dulu program khususnya kemandiriannya. Begitu juga dengan anak tunanetra itu bisa ke akademik. Jadi sudah ada tupoksinya masing-masing. Anak dengan hambatan ini berarti kita kejar dulu ininya gitu. Itu. Baik ya. Kita di sesi terakhir ini Bu Resmita, mungkin kepada sahabat kita apa yang disampaikan, mungkin kata-kata motivasi lah ya, atau mau jadi guru SLB juga, ini contohnya. Silakan Ibu ke kamera ini Bu Resmita. Kata-kata motivasinya apa ya? Mungkin teruslah berbuat baik, karena dengan kita berbuat baik, kebaikan itu juga akan datang sendiri kepada diri kita, entah itu dari siapapun gitu. Baik, dan tentunya sangilah anak-anak disabilitas sayangilah ya. anak-anak disabilitas. Karena mereka ini bukan kekurangan tapi kelebihan ya. Mempunyai kelebihan. Baik, Ibu Resmita, terima kasih atas waktunya. Jadi terharu ini. Teman-teman ini jadi terharu ya. Baik, sahabat kita, demikian podcast kami di edisi kali ini, dan tentunya terus simak konten-konten podcast kami di podcast tamu kita. Kami akan menghadirkan tokoh-tokoh tentunya yang menginspirasi dan juga yang mengedukasi di Kota Batam. Saya Bidi Prabu bersama dengan tim. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tamu Kita.